Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nosari Yuda, nomor induk mahasiswa 190 10 127, Prodi TOM, Teknik Operasional Mesin. Saya di sini akan menjelaskan tentang mata kuliah elemen mesin, pertemuan bab kelima tentang kopling. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian. Kopling atau klut adalah suatu bagian yang mutlak diperlukan pada suatu mesin di mana penggerak utamanya diperoleh dari hasil pembakaran di dalam silinder engine. Kopling mampu memisahkan dan menyambungkan dua poros untuk kebutuhan perbaikan dan penggantian. Fungsi dari kopling itu ada tiga. Yang pertama, untuk mempermudah ketika melakukan perpindahan shifting transmission, begitu pula sebaliknya. Yang kedua, meneruskan atau memutus putaran dari engine ke transmisi sehingga memungkinkan kendaraan atau unit penggerak untuk bergerak atau berjalan maupun berhenti. Yang ketiga, untuk memungkinkan kendaraan atau unit berhenti tanpa harus mematikan engine, sementara gigi transmisi tetap terpasang atau masuk. Berkaitan dengan fungsinya dalam suatu sistem powertrain, kopling klut harus dapat memenuhi persyaratan tertentu agar kendaraan dapat bergerak atau berjalan dengan baik dan pengoperasiannya juga tidak menyusahkan oleh operator. Komponen utama yang paling penting dalam kopling itu ya guys, ada 10 komponen. Yang pertama pedal kopling, kedua release fork, yang ketiga release bearing, keempat pegas diafragma, yang kelima pressure plate, yang keenam cloth disc, yang ketujuh flywheel, yang kedelapan master cylinder, yang kesembilan release cylinder, yang kesepuluh flexible hose. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kopling. Ada 5. Yang pertama, kopling kaku adalah unit kopling yang menyatukan dua jenis poros yang tidak mengizinkan terjadinya perubahan posisi kedua poros atau terlepas. Yang kedua, friction clut adalah tipe kopling yang paling umum yang dipahami oleh banyak orang. Kopling ini menghubungkan dua poros dengan menggunakan plat yang memiliki koefisien gesek tertentu. Yang ketiga, kopling sentrifugal. Kopling ini menggunakan gaya sentrifugal untuk dapat secara otomatis menggunakan kopling pada saat putaran mesin naik mencapai nilai tertentu. Yang keempat, conclude. Kopling jenis ini berbentuk kon pada bagian geseknya. Tipe ini masih termasuk dalam jenis friction clut. Yang kelima, kopling belt. Kopling jenis ini menggunakan belt sebagai media transmisi antara kedua poros. Biasanya kopling jenis ini menggunakan mekanisme pulley tension untuk mengatur tegangan belt agar tidak selip atau sebaliknya belt terlalu tegang. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme perawatan. Ada 4 guys. Yang pertama, periksa keolengan roda penerus atau flywheel menggunakan dial indikator ukur keolengan roda penerus. Keolengan maksimum 0,1 mm atau disingkat dengan mm. Yang kedua, periksa ke dalam paku keling pada cloth disc dengan jangka sorong. Kedalaman kepala paku keling minimum 0,3 mm atau mm. Bila diketahui ada kelainan, ganti plat kopling. Yang ketiga, periksa pegas diafragma dari kehausan menggunakan kapiler jangka sorong untuk kedalaman dan pegas diafragma limit kedalaman 0,6 mm dan lebar 5,0 mm. Yang keempat, periksa kondisi rilis bearing dari keolengan atau macet. Putar bantalan dengan tangan sambil memberikan tekanan pada arah aksial. Bila bantalan macet atau oleng, gantilah dengan yang baru.